lagi bersama Carolina di podcast saya yang berjudul Ngulik Media Pembelajaran bareng teman-teman saya, yaitu ada Mbak Ana, ada Mbak Fitri, ada Mbak Sitna, ada Mbak Duyoni. Untuk yang pertama kita coba tanya dulu kepada Mbak Ana. Mbak Ana, media pembelajaran Mbak Ana yang seperti apa sih yang Mbak Ana bawa kali ini? Di sini saya membawa media pembelajaran yang berupa audiovisual. Contohnya seperti video. Gitu. Kenapa Mbak Ana, alasan Mbak Ana memilih audiovisual itu kenapa? Karena kan kalau masa pandemi sekarang ya Mbak, itu sekolah kan online, pakai daring. Itu kita guru lebih mudah menggunakan video karena tinggal membuat video terus kita upload ke YouTube, terus linknya YouTube itu kita sebar ke murid-muridnya. Bukan videonya yang disebarkan, nanti wali murid itu banyak yang komen karena memenuhi HP kalau videonya. Kan kalau link di YouTube itu kan lebih mudah, iya. Kan juga videonya juga tidak bisa hilang kalau dihapus dari HP-nya wali muridnya. Kalau video yang dikirim itu kan HP penuh, terus dihapus juga ikut hilang, murid tidak bisa melihat lagi. Seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya, media pembelajaran apa untuk Kak Fitri yang Kak Fitri bawa di podcast saya kali ini? Saya membawa media pembelajaran yaitu bentuknya itu yang audio. Jadi ketika anak pembelajaran maupun tidak di pembelajaran itu anak bisa mendengarkan dimanapun. Misalnya ketika sebelum pembelajaran dimulai itu biasanya anak-anak itu pihak sekolah menyetelkan sebuah lagu-lagu yang berisikan tentang pembelajaran, mungkin bisa doa-doa atau penjumlahan atau kali-kalian itu kan dinyanyikan bisa toh Mbak, bisa dipakai lagu gitu loh. Jadi anak-anak itu bisa menyerap kapanpun gitu loh. Jadi sewaktu-waktu anak itu belum paham mungkin bisa menyetel lagu gitu. Menyetel ya Mbak? Iya. Menyetel loh ya? Memutar gitu maksudnya. Memutar teman-teman. Untuk selanjutnya, sebentar, ini sebelum ke Mbak Sitna saya mau tanya, kenapa kok Mbak Fitri memilih audio? Alasannya itu kenapa? Alasannya itu ya, itu supaya materi itu, apa yang kita sampaikan itu, anak-anak itu bisa memahami gitu loh, nggak pas waktu pembelajaran berlangsung, tapi bisa jam waktu istirahat atau sebelum pembelajaran gitu, anak-anak itu sewaktu-waktu mendengarkan itu bisa. Jadi di rumah ataupun ketika bermain itu sambil disetelkan musik tersebut itu kan bisa loh Mbak. Gitu. Oh seperti itu. Oke, selanjutnya kita mau tanya ke Mbak Sitna. Kira-kira apa media pembelajaran yang Mbak Sitna bawa kali ini di podcast saya? Apa Mbak Sitna coba? Ini adalah media dua dimensi berupa gambar. Melalui gambar ini kita bisa menunjukkan kepada anak seperti apa sih tempat-tempat tanpa kita mengunjungi tempat tersebut. Kita bisa memberi gambaran. Jadi lebih menarik, kita tidak perlu membawa anak untuk berkunjung ke tempat-tempat tertentu yang ingin dilihatkan. Melalui gambar kita sudah bisa melihat gambar tersebut dan anak bisa mengerti, oh itu toh tempatnya seperti itu toh gambarnya. Gitu. Coba Mbak, itu punyanya Mbak media pembelajaran ditunjukkan seperti apa sih bentuknya media pembelajaran Seperti ini ya. Seperti ini ya teman-teman. Ini Media adalah pembelajaran gambar agama yang ada di Indonesia. semua agama macam-macam gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi kita tidak perlu berkunjung ke gereja, berkunjung ke pura untuk melihat seperti apa sih tempat ibadah agama lain. Jadi kita bisa melihatnya melalui gambar di sini. Gitu. Iya. Kenapa Mbak kok memilih media pembelajaran dua dimensi ini di podcast yang kita bawa kali ini? Pertama ya karena lebih mudah, membuatnya juga mudah, dibawa kemana-mana maksudnya ringan gitu loh, nggak berat. Terus kita bisa menunjukkan kepada anak-anak langsung. Jadi anak tidak hanya membayangkan tapi bisa langsung melihat contohnya itu seperti apa, gambarnya itu seperti apa, wujudnya itu seperti apa, seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita cari tahu apa kira-kira yang dibawa Mbak Duyoni, media pembelajarannya. Ayo apa Mbak, ini yang dibawa? Ya, saya ini sedang membawa buku atlas. Buku atlas Atlas itu teman-teman. berisi tentang ada wilayah, buku, suku, bahasa, bendera. Ini cocok untuk anak kelas 4 sampai dari 6.
Coba Mbak ditunjukkan seperti apa sih atlas itu? Ini tuh seperti ada gunung nih ya, simbolnya gunung itu kan merah. Merah itu berarti gunung berapi. Iya. Kalau hitam itu gunung mati. Iya. Itu. Dan ini masih ada simbol-simbol lainnya. Iya. Alasannya kenapa sih milih atlas sebagai media pembelajaran, Mbak? Sangat mudah dibawa untuk di sekolah juga bisa. Gitu ya. Iya. Oke, teman-teman sebelum lanjut, kita mau tanya apa sih kelebihan dan keunggulan dari media pembelajaran yang teman-teman saya bawa ini? Saya mulai dari Mbak Sitna dulu saja. Coba Mbak, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya ya tadi sudah dijelaskan ya, ini tuh mudah dibawa. Terus kalau kita itu tidak perlu mengunjungi tempat, tidak perlu mengunjungi gereja. Ini kan tentang agama ya, di sini saya mengambil tema tentang agama yang ada di Indonesia. Ada kitab suci, ada tempat ibadah. Nah, di sini kita tidak perlu membawa anak-anak berkunjung ke tempat-tempat itu. Kita sudah bisa melihat, anak-anak tuh bisa melihat tempat ibadah agama lain melalui gambar di sini. Jadi bisa melihat, oh seperti itu toh gereja, seperti itu toh pura. Itu jadi anak-anak nggak perlu pergi jauh-jauh. Terus ini juga bisa dibawa kemana-mana ringan gitu. Untuk kekurangannya sendiri itu apa Mbak kalau media pembelajaran dua dimensi yang Mbak Sitna bawakan ini? Kalau kekurangannya sih kan gambarnya kecil ya Mbak. Jadi kalau untuk anak banyak itu nggak terlalu jelas. Kalau siswanya di belakang mungkin nggak terlalu jelas. Kalau ini ditaruh di depan terus siswanya di belakang, itu yang belakang nggak jelas. Jadi hanya untuk beberapa anak bisa melihat ini. Kayak beberapa siswa berkelompok maju melihat, tidak bisa semua langsung melihat, itu nggak bisa Mbak. Soalnya gambarnya kecil. Ini berarti dikhususkan untuk kelas berapa sampai berapa kalau di SD kira-kira Mbak? Kalau di SD mungkin ya Mbak, kalau yang masih kelas 1, 2, 3 seperti itu. Karena kan ya untuk anak-anak yang masih kecil yang kalau menarik gitu loh Mbak. Kalau sudah Kalau besar itu biasanya bisa membayangkan, bisa tahu. berimajinasi sendiri gitu. Kalau anak kecil itu nggak bisa. Jadi harus kita memberi contoh gambar yang apa. Kira-kira kelemahan dan kelebihan dari media pembelajarannya Mbak Fitri apa? Kalau kelebihannya itu ya media audio itu bisa diputar kapan saja, yang sudah saya singgung Tadi di awal ya, gitu ya. ya. Kalau untuk kekurangannya itu biasanya karena itu bentuknya audio, jadi itu kadang ada anak yang tidak bisa membayangkan gitu loh. Umpama kita memutarkan lagu tentang haji seperti ini ya, saya setelkan dulu. Ya coba kita dengar dulu. Putarkan maksudnya. Ya putar Mbak, Ya. bukan menyetel loh. Putar. Sambil bernyanyi kita juga boleh. Ya. Berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah ula wusta aqabah. Sudah. Jadi seperti itu. Jadi itu kadang anak ada yang tidak bisa membayangkan Ka'bah itu bentuknya seperti apa. Terus ketika melempar jumroh itu bagaimana? Itu kalau tidak ada visualnya itu tidak bisa Tapi membayangkan gitu. untuk anak SD itu apa ya, mungkin ada seperti lagu-lagu itu. Saya pernah menjumpainya itu kayak di TK, kan masih ada kayak apa namanya? Itu kalau di TK Manasik haji. Iya, manasik haji seperti itu. Ada Mbak di kelas 1, kelas 2? Ya, cocoknya untuk pelajaran apa kira-kira? Selain Agama. Fikih di agama. terusnya sudah Mbak, selain yang ini tadi. Selain ini bisa diputarkan ya lagu satu-satu itu tentang matematika. Mungkin jadi anak itu nggak, pas waktu matematika itu kita menghafalnya itu nggak monoton. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2 itu enggak. Jadi kita bisa membuat lagu. Jadi anak itu bisa memahami dengan sangat cepat gitu. Berarti kalau di audio seperti ini, Ya. untuk calon gurunya nanti harus membawa sound gitu Mbak. Kalau di kelas, kalau mau nyanyi apa? Mau nyanyi aja bareng, nyanyi nggak diiringi musik gitu atau gimana?
ya bisa keduanya, kita bisa membawa soundnya supaya anak-anak itu bisa mendengar semuanya, terus atau bisa Kadang ada juga fasilitas. ya fasilitas dari sekolahnya. Iya. Terus kalau nggak gitu kita yang menyanyi, nanti anak-anak yang menirukan gitu. Oke, selanjutnya kita tanya kelebihan dan kekurangannya dari tadi siapa yang belum? Mbak, coba. Ini kelebihannya yaitu kita dapat melihat wilayah yang ada di Indonesia, di Asia, dan juga seluruh dunia ada di sini ya. Ini contohnya itu ada Jawa Timur. Kita dapat melihat Jawa Timur itu ada apa saja sih? Ada gunungnya namanya apa? Gunung Kawi. Ya, Bromo. Banyak. Nah itu kalau kekurangannya itu kita harus mengetahui simbolnya dulu sebelum kita melihat wilayahnya atau kita melihat gunungnya apa, kita harus mengetahui simbolnya dulu. Berarti kita harus mengajarkan ke anak-anak dulu gimana cara baca peta yang benar itu agar tidak bingung. Tapi untuk zaman sekarang itu apa ya, masih mungkin loh Mbak pakai peta kan? Kalau mungkin ya kalau di kelas itu misalnya ada gambar peta atau Peta dunia. ya peta dunia seperti itu toh Mbak. Apa peta yang buku yang berbentuk buku ini apa masih sering digunakan? Soalnya kan sekarang udah ada Google Earth itu apa kan ini tadi dikatakan untuk kelas 4 sampai 5, 6 itu kan udah, kalau zaman sekarang itu namanya apa ya, udah bukan milenial tapi anak generasi apa Z atau apa gitu ya, saya kurang ingat teman-teman. Apa masih digunakan? Soalnya biasanya kan kalau sekarang gadget gitu lah ya, di gadget Google search sudah ketemu ini lokasinya apa, gunungnya apa, gini-gini ketemu. Kalau sekarang itu lebih di mananya, prefernya gitu mas saya, pemilihannya yang cocok. Ini masih sangat digunakan karena waktu itu kan kalau di sekolahan itu kan untuk anak SD kelas 1, 2, kelas 3 dan 4 dan 5 itu kan tidak digunakan untuk menggunakan HP. Kelas 6 juga tidak menggunakan HP. Ya, 4, 5 tidak menggunakan HP untuk anak SD. Jadi ya ini masih sangat digunakan dan ini untuk diperjualbelikan masih bisa, masih ada Masih banyak yang dijual juga. menjualbelikan. Oke, Kan sebelum kan tidak hanya ada peta itu saja, Ya, ada suku, bendera, ada terus bendera. baju adat, Saya tunjukkan. foto-fotonya. ya nggak apa-apa Mbak, tunjukkan langsung kepada Ini teman-teman ada peta-peta tahu ya. Ini ada peta, ya teman-teman. Peta dunia ada. Ya. Itu Terus plat ini nomor keajaiban motor. dunia Ya. itu ada sebuah menara Eiffel. Terus juga baju rumah adat, ya, ada dan bendera. bendera. Oke, selanjutnya kita melihat kekurangan dan kelebihan media yang dibawakan oleh Mbak Ana. Kelebihannya itu banyak ya, karena kan kalau selama daring itu kan lebih enak pakai video. Ya, dari rumah Ya, gitu dari rumah. Guru menjelaskan juga enak, juga bisa kan kalau di tatap muka itu juga bisa pakai ini, Ya. melihatkan gambar. Ya, Kalau betul. di video kan juga bisa ditampilkan gambar atau ditampilkan video-video, gitu Ya, kan betul. juga bisa di tengah-tengah guru menerangkan itu bisa Sisipi, ya disisipi dengan video atau foto-fotonya gitu. Untuk kekurangannya, Kekurangannya itu biasanya kalau anak itu kan apa itu enggak melihatnya itu enggak full, di skip itu loh Mbak. ya kan berarti ya harus ada pendampingan. Iya, dari harus orang ada tua. pendampingan. Kalau nggak ada pendampingan kan itu anak bisa menyalahgunakan gadget, bisa buat main game atau buat Iya. YouTube lainnya Iya. gitu. Tadi kan siapa Mbak Yoni bilang seperti ini, kalau anak-anak itu tidak boleh main gadget atau elektronik ya, Iya. tidak boleh juga. Tapi untuk sekarang kan ini musimnya online, Iya, work daring. from home gitu. Jadi bagaimana kalau kira-kira menggunakan atlas itu lebih apa ya, lebih baik atau yang lebih baik yang online kira-kira? Lebih baik tatap muka yang menggunakan atlas. Iya. Kan itu kan bisa kalau di rumah juga bisa menggunakan atlas, tapi kan nggak semua anak itu punya gitu. Tadi kan saya bilang bisa search di Google Iya. Earth atau apa gitu. Tapi lebih enak pakai
Atlas karena kan sudah pasti. Iya, sudah pasti. Ya kan anak langsung tahu, oh ini mencari sendiri kan, nggak kalau di Google kan langsung muncul jawabannya gitu. Anak kalau di Atlas anak masih bisa mencari sambil belajar terus, oh gini cari pengetahuannya tidak yang dicari saja, tapi kan ada tambahan-tambahan dari kalau melihat ada itu. Jadi lebih ada apa namanya, touchingnya gitu. Iya. Kalau guru namanya katanya sentuhannya gitu lebih dapat gitu ya. Oke, jadi kalau ini ya teman-teman, dari media yang kalian bawakan, teman-teman bawakan, itu kira-kira yang paling cocok, paling bisa digunakan di anak SD untuk sekarang itu media yang seperti apa? Media belajar yang seperti apa? Di antara media-media yang teman-teman bawa ini. Kalau daring ya pakai video. Ya, kalau daring pakai audiovisual. Tapi kalau tatap muka pakai ini juga bisa kan, anak langsung melihat, langsung tahu gitu. Kalau sudah tatap muka, kalau kan sekarang ya ada yang daring, ada yang tatap muka. Kalau daring lebih baik, lebih efisien, lebih gampang menggunakan video. Sesuai dengan kondisinya. Sesuaikan dengan kondisi yang ada gitu loh. Iya. Tapi kalau di media 2 dimensi ini apa harus hanya gambar atau selain gambar itu apa kira-kira kalau di 2 dimensi? Bisa tulisan mungkin yang menarik itu. Ya, Jadi anak bisa kayak rangkuman gitu loh, kayak peta konsep seperti itu. Jadi anak kan kalau di buku kan kadang males ya membaca. Anak Kebanyakan tulisan kalau banyak di buku. tulisan, kita bisa gambar terus ada penjelasannya seperti itu. Jadi anak lebih tertarik untuk membaca. Seperti itu. Kalau di sisi lain tadi dikatakan sama Mbak Fitri kalau audio itu lebih nyantol, katanya kalau yang lebih nyangkut di pikiran anak-anak kalau sambil bernyanyi itu kira-kira bisa nggak kalau ini sama medianya Mbak Sitna yang 2 dimensi sama Mbak Fitri yang audio itu kira-kira lebih baik yang mana? Sama saja maksudnya sama-sama lebih baik gitu loh, tergantung cara kita itu menyampaikannya gitu. Ya. Semua ada kelebihan dan Iya, kekurangan masing-masing. Tapi kalau yang audio itu kan anak harus hafal. Ya, Itu mendengarkan. menghafalkan. Kalau ini kan melihat, Iya. lebih ke indera penglihatan. Kalau ini indera pendengaran gitu. Kalau nggak hafal lagunya juga anak ya nggak paham. Iya kan? Iya ya, nggak paham. Tapi kadang kan ya enak Mbak kalau pakai musik Iya. itu Iya. dengar 1-2 kali terus dengar nadanya itu seperti terus terngiang. Kita aja ya kalau musik, kalau kita musik ya udah musik hafal, aja udah itu hafal mudah ketimbang hafal. materi. Iya. Hal-hal yang membuat senang itu mudah hafal gitu loh. Tapi kalau untuk materi dimusikan itu ya gimana, maksudnya apakah ya mudah hafal apa kayak dengar musik biasa, kalau terdengar lantunannya enak, musiknya enak, nadanya enak langsung hafal gitu Mbak. Ya mungkin kalau anak SD apa itu lebih enak karena anak SD kan belum tahu gimana ya, lebih suka pakai lagu, Ya, masih ada hiburannya Dan gitu. mengingat kalau pada Nggak monoton membaca, nggak monoton melihat buku nanti saja. kalau menonton. Iya. Dari media ini semua berarti disimpulkan bahwasannya itu media pembelajaran yang teman-teman bawakan ini bisa digunakan dan tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk, semuanya sepadan dan bisa digunakan di kondisi situasi dan iya, kondisi. Iya. situasi dan kondisinya gitu. Ya, Semua saling melengkapi, Mbak. Semua saling melengkapi teman-teman ternyata. Jadi tidak bisa pendidikan Lebih baik, itu tidak Pak. bisa gimana ya? Tidak bisa menggunakan satu media saja. Harus ada media lain yang bervariasi agar lebih menarik pembelajarannya ya. Media ini mempunyai kekurangan A, B, C dan seterusnya. Media ini juga mempunyai kekurangan, tapi kan di satu sisi lain masih ada Media keunggulannya lainnya. ya, ditutupi oleh media yang lain, terus media lain juga saling mengimbangi untuk
membuat anak-anak itu suka belajar dan tidak monoton, kata teman-teman saya seperti itu. Mungkin dari podcast ini seperti inilah apa media yang dibawakan teman-teman saya. Jika saya ada kurangnya kata-kata atau menyinggung kalian semua, saya minta maaf ya teman-teman. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir di podcast saya. Sama-sama. Belajar bersama mengulik media pembelajaran untuk anak SD. Nah, Dadah. see you guys.